Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai firewall pada MikroTik lagi. Pada minggu ini kita akan mencoba untuk memblokir sebuah game yang ada pada Android melalui router MikroTik kita. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk mempelajari apa itu bridge dan NTP pada MikroTik. NTP itu adalah waktu yang ada pada MikroTik. Oke, jadi di sini ada sebuah topologi di mana nantinya dari sebuah router itu akan memberikan sebuah IP melalui Ethernet 2 dan Ethernet 3 dengan kelas IP atau jaringan IP yang sama. Jadi di sini Ethernet 3 dan Ethernet 2 memiliki kelas dan jaringan atau segmen IP yang sama. Namun, jika kita melakukan settingan secara manual, seandainya kita melakukan setting seperti biasa, di mana address Ethernet 3 kita beri IP 16.1.1 atau Ethernet 2 kita beri 192.168.1.1 juga sama seperti Ethernet 3, itu tidak akan mau atau akan terbentur. Nah, caranya kalian bisa menggunakan bridge. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan membahas network adapter terlebih dahulu, di mana seperti biasa Ethernet 1 saya memberikan NAT, Ethernet 2 ini saya memberikan bridge yang menuju ke virtual wireless. Kalian bisa lihat di sini di mana PMNet 2 itu menuju ke Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter. Jadi di sini fungsinya agar Android yang kita miliki atau virtual yang Android kita miliki dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Jika kita menggunakan LAN biasa, itu saya waktu ini coba dan itu gagal. Jadi untuk network adapter 3 itu terhubung ke jaringan komputer ya atau PC. Dan seperti biasa kita menggunakan LAN segmen. Oke, mungkin untuk virtual atau network adapter sudah selesai. Seperti itu saja, kita menggunakan 3 di sini. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke dalam MikroTik kita. Nah, di sini seperti biasa kita lakukan reset konfigurasi. Oke, kita tunggu seperti biasa set konfigurasinya, menunggu load sistemnya muncul. Nah, di sini kita sudah bisa langsung connect kembali ya ke dalam MikroTik. Oke, sudah berhasil connect. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan sesuai dengan topologi, yaitu adalah membuat Ethernet. Mana Ethernet 3 dan Ethernet 2 itu memiliki satu segmen jaringan yang sama. Langkah awal seperti biasa, kita setting interface terlebih dahulu, memberikan nama interface agar kita mudah memilih atau mengingat interface tersebut untuk apa. Internet untuk Ethernet 1, untuk Ethernet 2 kita kasih nama Android. Untuk Ethernet 3 kita beri nama PC. Oke, setelah kita melakukan settingan interface, kita langsung masuk ke bridge untuk membuat dua Ethernet mendapatkan satu segmen jaringan yang sama. Nah, fungsi bridge ini seperti namanya, yaitu adalah jembatan, di mana bridge ini bisa menjembatani antara dua Ethernet untuk mendapatkan satu segmen IP yang sama. Pertama kita buat dulu jembatannya atau bridge-nya. Di sini kita beri nama lab. Kalian bisa apply langsung. Nah, di port kalian bisa klik tanda plus, lalu kalian pilih di Ethernet mana saja yang ingin kalian hubungkan, seperti itu. Di sini kita tadi seperti yang ada di topologi, yaitu Ethernet 2 dan Ethernet 3 akan kita hubungkan. Kita bisa klik atau pilih interface Ethernet 2, lalu apply. Oke, kita tambah lagi.
kita pilih Ethernet 3 untuk PC, kita apply dan oke. Jadi dua Ethernet ini sudah saling terhubung seperti itu sekarang di dalam jembatan atau bridge lab. Oke, kita silang, lalu kita masuk ke IP address, baru kita masuk ke address. Sekarang kita pilih tanda plus. Di sini kita isi IP-nya ya, IP sesuai dengan topologi yang sudah diberikan, 1.1/24. Nah, di sini kalian bisa lihat topologinya 1.1 ya, /24. Kita apply, akan mendapatkan sebuah network 192.168.1.0. Di sini pada interface kalian pilih jembatannya, interface penjembatannya yang tadi kita buat, yaitu lab. Jika kalian memilih Ethernet 2, maka Ethernet 3 tidak akan mendapatkan IP atau segmen IP yang sama. Jika kalian memilih Ethernet 3, maka Ethernet 2 tidak akan mendapatkan IP segmen yang sama. Jadi, kita gunakan interface bridge yang sudah kita buat tadi. Kalian pilih lab, lalu apply. Nah, di sini sudah sukses. Langkah selanjutnya, kita bisa masukkan DHCP client. Seperti biasa, kita tinggal menambah saja, memilih interface atau interface yang menuju ke dalam jaringan internet, yaitu di Ethernet 1. Kalian bisa apply. Nah, jika interface yang terhubung ke jaringan internet itu bukan Ethernet 1, kalian bisa memilih bebas ya, yang terhubung ke dalam jaringan internet. Di sini kebetulan saya menggunakan Ethernet 1 sebagai penghubung jaringan internet. Jika kalian ingin menggunakan Ethernet 4, itu boleh saja, tidak ada masalah. Setelah oke, di sini kalian bisa lihat bahwa statusnya sudah bound, artinya sudah dapat koneksi mikrotik kita. Kita masuk ke network terminal. Di sini kita coba tes ping IP terlebih dahulu yang menuju ke Google. Di sini jaringannya timeout. Mengapa timeout? Karena kita belum koneksikan laptop kita ke dalam jaringan internet. Sekarang kita coba koneksikan. Kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah muncul bahwa kita sudah atau mikrotik kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Kita bisa stop, lalu kita ping DNS dari Google, yaitu google.com. Domain dari Google ya, maaf. Nah, di sini juga ping domain dari Google sudah berhasil. Artinya mikrotik kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke DHCP pool untuk membuat range IP. Di sini seperti biasa saya beri nama lab karena kita menggunakan parameter lab tadi di bridge atau ethernetnya. Lalu di sini kita berikan IP yang sesuai, yaitu /24, artinya dari 1.2 sampai 1.254. Di sini kalian bisa apply, oke, kalian silang. Lalu kalian bisa masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita buat DHCP untuk klien kita. Mana IP address-nya 192.168.1.0/24. Nah, untuk gateway itu 192.168.1.1 ya. DNS kalian bisa lihat di IP DNS. Nah, di sini bisa kalian lihat seperti biasa IP DNS-nya. Tinggal kita copy saja. Lalu apply dan oke. Di sini kita oke juga. Nah, di DHCP kita tinggal klik plus, lalu beri nama servernya. Di sini saya beri lab DHCP. Lalu interface-nya ke interface bridge-nya, yaitu lab. Oke, sudah. Lalu kita pilih address pool range yang sudah kita buat tadi, yaitu lab. Oke, tinggal kita apply dan oke. Di sini sekarang kita tinggal coba untuk koneksikan ke dalam Windows dan Android kita. Kita lihat di dalam Windows 7 terlebih dahulu. Kita disable, lalu kita enable lagi. Sini kita lihat status.
Ya, di sini sudah mendapatkan IP. Tetapi kalau kita ping, belum mendapatkan jaringan internet ya. Nah, di sini masih timeout. Lalu kita coba ke sekarang kita akan coba untuk memberikan koneksi kepada Windows atau klien kita. Nah, di sini kan ada klien kita Android dan Windows. Jadi kita berikan kedua-duanya sebuah jaringan internet atau koneksi internet agar mereka bisa mengakses sebuah internet. Caranya seperti biasa, kita masuk ke firewall, lalu pilih NAT. Di sini tinggal tambah, lalu pilih general. Kalian pilih chain exception NAT karena kita ingin memberikan koneksi. Lalu kalian pilih out interface-nya, yaitu Ethernet 1 yang terhubung ke dalam jaringan internet. Lalu action-nya kalian pilih Masquerade. Apply. Oke. Sekarang kita masuk kembali ke komputer virtual kita atau PC virtual kita. Kita ping 88 sudah oke. Lalu kita ping domainnya google.com. Nah, di sini juga sudah oke. Jadi untuk PC sudah bisa terhubung ke dalam jaringan internet. Sekarang kita akan coba ke dalam Android virtual kita. Kita masuk ke dalam settingan Android virtual kita, lalu masuk ke network and internet. Kita lihat di sini sudah connected, tetapi kita lihat IP yang didapatkan. Nah, IP yang didapatkan juga sudah sesuai, yaitu 1 titik sekian dengan gateway 1.1 yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui apakah Android kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet atau belum. Kita masuk ke Chrome. Nah, di sini Android virtual kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet karena kita sudah bisa membuka facebook.com. Nah, untuk jaringan internet sudah oke. Sekarang nah, untuk jaringan internet sudah oke dan penggunaan bridge. Nah, untuk jaringan internet sudah oke dan penggunaan bridge-nya juga sudah berhasil tadi kita gunakan, di mana komputer desktop kita juga sudah mendapatkan IP dengan segmen yang sama. Oke, kita coba cek ya. Tadi kita belum cek IP-nya dengan segmen yang sama. Ya, benar, segmennya 1 titik sekian. Jadi sudah oke untuk bridge. Sekarang kita akan mencoba untuk memblokir game yang ada di Android dan web Facebook. Oke, di sini kalian bisa masuk ke firewall lagi ya. Kalian bisa masuk IP firewall. Di sini kita akan coba untuk memblokir sebuah web Facebook. Nah, dengan cara blokir Facebook, kalian masuk ke layer 7. Lalu kalian bisa membuat sintak untuk memblokir Facebook, dimana sintaknya itu tanda panah atas, titik, lalu bintang. Di sini kalian isi kurung buka kurung tutup dan isi domainnya, yaitu facebook.com. Lalu titik, bintang, dolar, seperti itu. Oke, di sini sudah oke. Kita apply sekarang. Kita klik OK. Masuk ke filter rules, diklik tambah, lalu di sini kita pakai chain forward. Nah, sekarang kita
pilih in internet ke lab, atau seperti biasa kalian bisa ketik IP networknya di sini 01.0/24. Itu bebas, bisa menggunakan in internet atau in interface atau SRC address ya. Itu diperbolehkan. Oke, di sini kita coba untuk memblokir di IP PC-nya saja ya. Di sini IP PC-nya itu 254. Kita coba blokir di 254. Nanti di Android-nya itu dapat mengakses halaman Facebook. 254. Lalu kalian masuk ke Advanced, lalu layer 7 protokol, kalian isi blokir Facebook. Di action kalian pilih drop apply. Oke. Di sini sudah kita buat perintah firewall yang pertama. Nah, di sini kita bisa coba tes di jaringan PC kita atau PC virtual kita. Kita buka Google Chrome, lalu di aplikasi atau di virtual Android kita bisa buka tab baru. Oke, di sini masih agak nge-lag. Nah, di sini kita bisa coba buka facebook.com. Oke, kita buka di sini Google dulu ya, agar mereload. Nah, di sini sudah tidak mau membuka website facebook.com. Sekarang kita bisa coba membuka Facebook di Android kita, facebook.com. Nah, di sini sudah berhasil ya, dimana kita hanya memblokir untuk IP yang ada di klien PC kita ya. Tadi kan klien PC kita sudah tahu mendapatkan IP berapa, kita bisa blokir dengan cara seperti itu. Nah, jika kalian mau memblokir semuanya, kalian bisa menggunakan IP networknya seperti ini, atau kalian bisa menggunakan interface-nya dengan langsung memblokir interface yang terhubung seperti ini. Itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Sekarang coba kita apply. Seharusnya facebook.com juga tidak akan mau terbuka di PC dan juga di Android kita. Oke, kita coba buka sekarang. Nah, ini adalah salah satu kendala di mana facebook.com dengan domain M atau subdomain M tidak bisa terblokir. Nah, solusinya kita bisa coba ke layer 7, lalu kita coba memblokir m.facebook.com. Oke, kita coba menggunakan cara ini, apakah berhasil. Kita buka Google dulu lah, Google, lalu kita coba search facebook.com. Coba search Facebook. Sini coba kita buka ya Facebooknya, apakah mau terbuka apakah tidak. Nah, di sini sudah tidak mau terbuka ya untuk /id facebook.com, tetapi kita coba untuk membuka mfacebook.com. Ini kita coba apakah mau. Ya, masih mau ya. Nah, kenapa dia mau? Karena M ini sumbernya itu mobile, jadi kita harus memblokir biasanya IP server dari Facebook tersebut. Di sini kan kita hanya memblokir sebuah domain.
makanya tidak mau. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk mencari IP server dari Google dengan cara kemarin atau dengan cara yang akan kita lakukan hari ini. Oke, itu sudah ya untuk blokir. Sekarang kita akan mencoba untuk memblokir sebuah game. Di sini pada Android saya hanya memiliki satu game, yaitu Clash of Clans. Jadi kita akan memblokir game Clash of Clans. Kita bisa masuk Android kita. Nah, di sini hanya ada satu game Clash of Clans. Kita akan memblokirnya nanti. Kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kalian bisa gunakan tools untuk mengetahui aliran data yang klien kalian gunakan ya. Nah, jadi di sini kita mau memantau aliran atau jalur data yang digunakan oleh Clash of Clans atau game Clash of Clans di virtual Android kita. Caranya itu sangat mudah. Kalian tinggal pilih interface mana yang ingin kalian coba. Di sini kita akan menggunakan lab karena bridge tadi. Lalu di sini kalian matikan saja SRC address 6-nya dan DST-nya, lalu kalian pilih port dan protokol. Nantinya dua parameter ini akan sangat berguna untuk memblokir suatu aplikasi atau game. Nah, sekarang kalian bisa start untuk memulai memantau jalur atau laju jaringan. Sini sudah mulai ya, sudah ada pergerakan. Kita akan coba sekarang untuk membuka game Clash of Clans. Oke, kita perkecil inbox kita. Nah, di sini sudah mulai berjalan, dimana ada banyak sekali IP yang digunakan, tetapi tidak semua IP ini Clash of Clans karena ini melihat keseluruhan jaringan. Jadi di PC dan di komputer itu pasti ada beberapa background yang berjalan seperti suatu update Windows, seperti itu akan terdetek juga di sini. Nah, kita pastikan atau kita lihat mana IP yang paling konsisten yang ada pada source ini atau pada laju ini. Kita lihat IP yang paling konsisten ya. Oh ya, untuk sedikit informasi, jika kalian ingin memblokir sebuah game, akan lebih efektif kalian langsung memblokir sebuah port dari game tersebut ketimbang memblokir IP server dari game tersebut. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena untuk memblokir IP server itu kan game pasti memiliki banyak IP server. Sementara untuk memblokir port game itu biasanya akan menggunakan port yang sama secara berulang. Tapi untuk IP server biasanya akan berbeda-berbeda. Yang kita dapatkan di tools ini ya, terutama. Oke, di sini kita lihat bisa kita lihat, kita stop. Nah, jika kalian perhatikan, IP ini adalah IP yang paling konsisten atau port yang paling konsisten. Dimana kalian tahu port di sini ada 9339, itu adalah sebuah port ya. Di sini 443 juga sebuah port. Nah, tadi yang kalian lihat banyak adalah port 443. Kenapa port 443 itu konsisten? Karena port 443 itu menuju ke jaringan sebuah website. Port 443 dan 80 seperti yang sudah pernah kalian buat di tugas, itu adalah port yang menghubungkan sebuah website kita atau ketika kita ingin mengakses sebuah website seperti itu. Jadi 443 itu biasanya untuk HTTPS dan 80 untuk HTTP. Nah, jika kalian memblokir port 443 dan 80, jadi akan terjadi di mana kalian tidak akan bisa buka sebuah website yang ada di internet. Jadi semua website tidak akan bisa kalian buka jika kalian memblokir port 443 dan 80. Oleh karena itu, kalian bisa abaikan port 443 dan port 80 yang ada di source ini. Jadi, sekarang kita sudah menemukan port yang paling konsisten dan paling berbeda pada laju jaringan. Kita bisa asumsikan port ini atau IP ini adalah IP Clash of Clans. Mengapa seperti itu? Karena dia konsisten tadi, dan kita juga harus berani mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apakah ini benar port dari Clash of Clans. Oke, pertama
kita akan coba untuk mulai tag. Di sini, nah di sini sudah terlihat ya, kita mau mengakses jaringan dari atau game Clash of Clans ya. Di sini kalian bisa tinggal gamenya, lalu kalian bisa masuk ke Winbox kembali. Di Winbox kalian bisa masuk ke IP firewall, lalu kalian pilih tanda plus ini. Kalian pilih filter rules, lalu kalian pilih tanda plus. Nah di sini kalian pilih forward dan kalian pilih protokolnya. Nah dari mana kalian tahu protokolnya? Di sini. Jadi yang tadi kita tools itu kan ada SRC address, DST address, port dan protokol. Nah itu yang kita butuhkan. Dimana protokolnya itu adalah TCP. Kalian bisa pilih TCP. Kalian sesuaikan dengan protokol yang ada pada tools ya. Di sini TCP kita klik. Di sini langsung klik TCP sih seharusnya. Oke, di sini sudah kita klik TCP, lalu DST port ya seperti ini. Di sini kita di DST-nya ya. Nah, kenapa nggak di SRC ini kita bloknya? Karena SRC ini pasti akan berubah-ubah karena siapapun bisa masuk ke dalam port SRC. Port SRC ini adalah port lokal yang ada di MikroTik kita. Jadi jika kita memblokir port ini, maka MikroTik kita tidak akan bisa menggunakan port ini. Tetapi game Clash of Clans bisa untuk mengganti port selain port ini. Maka dari itu yang kita blokir adalah port dari game Clash of Clans-nya karena tidak akan mungkin terganti-ganti seperti itu. Nah, di sini DST-nya kalian bisa isi 9339. Nah, port dalam sebuah game bisa tidak hanya satu port saja, bisa banyak port. Nah, itu kalian bisa koma di sini untuk membuat port yang lain jika memiliki lebih dari satu port dalam sebuah game tersebut. Di sini kita baru mendapatkan satu buah port. Jadi kita coba untuk memblokir satu buah port terlebih dahulu. Lalu kalian bisa masuk ke advance. Kalian bisa masuk ke action langsung. Kalian pilih drop, apply dan OK. Di sini untuk memblokir game Clash of Clans kita sudah membuatnya. Filternya atau aturannya. Oke, kita lihat. Nah, di sini game Clash of Clans sudah mengeluarkan peringatan bahwa koneksi kita bermasalah. Kita akan coba hingga Clash of Clans meminta kita untuk reconnect ya, atau connect ulang. Oke, di sini masih loading. Kan agak cukup lama, tapi kita bisa melihat di bagian di bawah sini di mana paket dan byte-nya itu sudah berjalan, artinya konfigurasi kita sudah berhasil dijalankan pada firewall. Sini masih loading terus. Sekarang kita coba langsung untuk membuka game Clash of Clans kembali ya. Sini kita keluarkan dulu gamenya. Kita close, lalu kita kembali ke menu awal atau menu utama dari virtual Android kita, lalu kita masuk kembali dan buka game Clash of Clans. Oke, di sini kita sudah membukanya. Jika kalian ingin melakukan trace route lagi itu diperbolehkan, karena trace route semakin banyak kalian mendapatkan info dari game tersebut seperti port dan IP-nya akan semakin bagus, karena akan semakin kecil orang untuk membuka atau dapat membuka game tersebut. Kita bisa start kembali, kita lihat apakah ada perubahan. Oke, di sini masih Oke, kita coba buka lagi ya di sini. Oke, di sini trace route bisa kita lihat di mana kalau kalian perhatikan port yang ada yaitu port 80 dan 443 ya. Ini paling banyak kan 443 dan 80 nih portnya. Nah, di sini juga ada satu port yang cukup menarik ya. Coba kita
tunggu dulu. Nanti kita stop. Nah, di sini kita lihat. Oke. Di sini kita lihat ada port 9339, tapi IP-nya berbeda yang kita dapatkan tadi. Nah, itu membuktikan bahwa port 9339 itu adalah port dari game Clash of Clans. Tetapi di sini ada port 5353. Ya, kita lihat di sini ada port 5353 yang belum kita ketahui apakah ini port game Clash of Clans atau tidak. Kalian bisa untuk menaruhnya di bagian firewall seperti ini. Pada DSD portnya kalian bisa taruh 5353 ya, di koma lalu beri port yang ingin dimasukkan dan apply. Nah, itu. Jadi karena kita belum tahu kan 5353 ini apakah port dari game Clash of Clans apa tidak, kalian bisa coba saja untuk memblokir dan membuka game Clash of Clans-nya lagi seperti itu. Nah, di sini gamenya tidak mau terbuka. Kita coba untuk disable saja. Nah, sudah terlihat ya, gamenya mau terbuka lagi karena kita sudah mendisable dari port yang kita blokir tadi. Nah, di sini sudah lancar lagi ya game Clash of Clans-nya, yang berarti settingan kita sudah berhasil. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya bahas untuk di pertemuan firewall adalah di bagian ekstra. Di sini untuk yang minggu lalu kita tidak ada membahas pada bagian ekstra. Sekarang saya akan membahas di bagian ekstra, di mana di sini banyak ada koneksi limit, DSD limit, MTH, time, address type, DSD address type, PSD, hotspot, IP fragment. Itu kalian bisa coba sendiri. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah time pada ekstra ini. Jadi kita bisa menyesuaikan kapan rule ini atau aturan ini berlaku, kapan tidak, entah itu berdasarkan hari atau berdasarkan waktu. Di sini akan kita coba untuk menggunakan semua hari ya, dari Senin sampai Minggu. Lalu time ini kita pakai jam 10 sampai jam 20 ya, jam 8 malam, jam 10 sampai jam 8 malam. Kita coba apply. Oke, di sini di sini kita hilangkan ya one day-nya. Jadi kita apply dan sudah sukses. Sukses seharusnya. Jam 10 sampai jam 8 malam. Nah, tetapi kalian harus memperhatikan waktu di mikrotik kalian, karena ini berdasarkan waktu di mikrotik kalian ya. Pastikan waktu di mikrotik kalian itu sama dengan waktu real time di dunia nyata. Kalian bisa cek di bagian sistem lalu clock. Nah, di bagian itu di sini kan waktu yang digunakan, di sini waktu yang terlihat adalah jam 9. Padahal di waktu saya itu sudah jam 17.23 atau jam 5. Jadi kalian bisa untuk mencoba menyesuaikan waktunya dengan cara masuk ke sistem lalu masuk ke NTP client, atau jika mikrotik kalian itu sudah update yang terbaru, itu namanya SNTP. Tidak ada embel-embel client ataupun server, tapi SNTP. Oke. Di sini kalian bisa klik lalu kalian masuk ke enable, dan di primary DNS bisa kalian kasih ID /pool ntp.org. Nah, di sini kalian bisa apply. Kalian tunggu sampai domainnya berubah menjadi sebuah IP. Oke, di sini masih ya, di sini sudah selesai ya. Kalian apply lalu kalian oke. Di sini masih tidak mau. Kenapa tidak mau? Mungkin karena settingan ini berada di jaringan internet, di jaringan virtual ya. Nah, jika di mikrotik asli itu seharusnya sudah terganti. Namun kita bisa lakukan secara manual di sini menggantinya, yaitu 1 titik sesuaikan ya 17.2.4. Nah,
Kok bisa di setting manual? Kenapa nggak setting manual aja? Nah, di sini kalau kita setting manual, nantinya jika kita memiliki mikrotik asli, pada saat mikrotik itu seandainya kita copot atau kita reboot, itu akan berganti time ini, jadi tidak akan sesuai seperti itu. Makanya dibuatlah NTP server klien tadi. Seperti itu fungsinya ya. Sini kita ubah saja seperti biasa, karena setelah saya coba-coba di mikrotik virtual ini, jika di reboot time atau waktunya itu masih berbentuk atau masih sama, kecuali ketika kalian merestart komputer kalian seperti itu. Jadi sekarang kita coba saja untuk mengubah time secara manual seperti ini, tapi seharusnya lebih baik kalian bisa mengubahnya di NTP client, tapi saya sudah mengubahnya dan masih belum hasil ya. Nah, ini hitungannya masih belum berhasil lah, karena di sini masih belum mau terganti secara otomatis. Nah, nanti saya inginnya itu mencoba menggunakan mikrotik yang asli, itu pasti mau menggunakan SNTP seperti itu. Oke, di sini kalian oke saja. Di sini kita apply ya seperti biasa. Lalu kita coba untuk membuka Facebook ya. Di sini sudah mau untuk membuka Facebook. Oke, kita cek settingan kita lagi. Harusnya di sini untuk membuka Facebook itu kan tidak mau ya, dari jam 10.00 sampai jam 20.00 itu kan harusnya di drop. Tapi di sini malah tidak terdrop. Kita coba buka clocknya lagi di sistem, lalu clock. Kita coba time zone-nya kita ubah lah ke Asia Jakarta. Tidak ada ya. Makassar aja, coba kita cari Makassar. Oke, ada. Nah, di sini lebih ngaco lagi. Jadi jamnya itu bisa ke jam 1, padahal di sini kan sama gitu, GMT plus 8 tapi jamnya berbeda. Oke, kita manualkan saja lagi. Di sini coba deh kita kasih jam 8 pagi. Nah, di sini settingannya sudah oke. Di sini kan sebelumnya itu settingannya jam 09 bla 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 lah. Kalau manualnya. Nah, di sini sudah oke kan, jadi settingannya sudah tidak merah lagi. Dan kita coba akses Facebook. Itu pastinya tidak akan mau. Oke, jadi kalian bisa lihat tadi ya, sebelumnya kan forwardnya itu berwarna merah. Artinya berwarna merah bahwa aturan itu sedang tidak aktif. Tetapi jika berwarna hitam, artinya aturan itu sudah aktif atau sedang aktif seperti itu. Jadi kalian bisa memperhatikan, jika berwarna merah artinya belum aktif, tapi jika sudah berwarna hitam berartinya sudah aktif. Begitupun dengan DHCP klien maupun hal-hal lainnya, dimana kadang-kadang ketika kita belum menggunakan DHCP klien itu kan berwarna merah seperti. Jadi harus bisa memantaunya lagi ya. Oke, di sini sudah tidak mau membuka Facebook. Coba kita ubah lagi di sini jam 11 kita kasih. Dia akan berwarna merah lagi ya, karena ini menyesuaikan time dari si mikrotiknya ini. Oke. Mungkin seperti itu saja untuk settingan kita kali ini. Mungkin ada beberapa memang yang masih miss ya, seperti NTP tadi, tetapi akan saya coba lagi untuk memberitahukan bagian NTP yang baik ya. Di sini sebenarnya sudah selesai kita menyeting NTP karena memang seperti ini saja, tapi di sini masih stop. Nah, di sini sudah saya temukan permasalahan untuk NTP klien kita, di mana pada NTP klien kalian bisa menggunakan IP ini ya. Setelah saya sharing di internet, saya search di internet, saya mendapatkan IP ini dan saya coba
untuk apply, lalu time clocknya akan berubah sendiri. Tetapi kita harus memilih time zone-nya, yaitu time zone-nya sesuai dengan wilayah kita. Di sini kan saya GMT plus 8, yaitu di Makassar ya. GMT plus 8 kan ada di Makassar dan di Kuala Lumpur. Nah, di sini bisa saya coba Asia. Saya pakai Kuala Lumpur ya, coba Kuala Lumpur. Sini Kuala Lumpur, apply. Nah, itu timenya sudah berubah. Coba kita pakai manual. Manual kan jam 9. Kita pakai sekarang ke Makassar ya, Makassar atau Kuala Lumpur. Kita coba Makassar aja dah, Makassar. Nah, Makassar. Kita apply. Nah, sudah berubah ke jam 5 ya, sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke. Jadi di sini juga sudah oke. Nah, di sini juga sudah berwarna hitam ya, artinya konfigurasi sudah jalan, karena di jam tersebut konfigurasi memang diharuskan sudah jalan. Oke, jadi itu tadi settingannya. Kalian mungkin bisa mencoba untuk NTP-nya. Memang untuk NTP itu kadang memang ada kendala seperti itu ya. Kendalanya memang untuk IP NTP yang ada di internet itu kan kadang-kadang IP-nya kadang-kadang berbeda, bisa ada banyak lah seperti itu. Jadi kita harus terus mencoba IP yang kita gunakan untuk IP NTP-nya. Untuk kalian yang belum tahu apa itu NTP, NTP itu adalah Network Time Protocol yang digunakan biasanya untuk menyocokkan waktu antara real time dan server. Nah, di Windows atau di Linux itu ada NTP. Untuk server seperti router atau router MikroTik itu juga pasti ada NTP-nya, karena kita pastikan ada untuk mengatur time atau waktu seperti ini contohnya. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, apa yang saya berikan itu tidak mungkin bisa mencakup semuanya ya. Seperti firewall, ini settingan firewall itu masih ada banyak lagi, tidak hanya seperti ini saja. Kalian bisa mengeksplor lebih jauh dan pastinya mencoba bereksperimen akan lebih bagus buat kalian nantinya ketimbang kalian hanya mencoba video yang telah saya buat ini. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.